Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Budi Pekerti ini mendapatkan standing applause dari penonton di Kanada, tepatnya masuk ke dalam jajaran Festival Film Internasional Toronto. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Bu Prani adalah seorang guru BK, bimbingan konseling. Dia mengajar anak SMP. Saat itu Bu Prani dan suami sedang menemani anaknya membuat konten. Namanya adalah Muklas. Dari animal burung unta. Konten yang dibuatnya berhubungan dengan relaksasi yang mencontoh dari tingkah binatang. Meski di luar sekolah, Bu Prani masih bisa membimbing muridnya secara online. Dia menghukum murid yang berbuat salah atau bertingkah kasar dengan sistem refleksi. Setelah itu, Bu Prani mengantar suaminya ke psikolog. Diketahui jika suami Bu Prani menderita penyakit bipolar, yaitu gangguan kecemasan karena suasana hati yang suka berubah-ubah. Tanpa disengaja, Bu Prani bertemu dengan mantan muridnya yang lulus di tahun 2010. Namanya adalah Gora. Gora juga ingin datang ke psikolog. Sambil menunggu waktu, mereka berdua mengobrol. Gora bekerja sebagai videografer di YouTube Gaung Tinta. Bu Prani bertanya, apakah Gora masih suka berantem? Enggak bu, jelas enggak. Beneran. Sesampainya di rumah, Bu Prani ditegur oleh pemilik kontrakan. Katanya sudah 2 bulan telat membayar. Selain mengurus suaminya yang menderita penyakit bipolar, Bu Prani memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Tita, kerjaannya adalah menjual kaos online. Yang kedua Muklas, adiknya Tita. Kedua anaknya sangat aktif di sosial media. Itu karena bapak stres. Kegiatan Bu Prani lainnya adalah senam lompat tali. Saat itu ada latihan, tapi Bu Prani mampir dulu sebentar ke pasar untuk membeli kue putu yang lagi viral. Bu Prani mendapatkan nomor urut ke-56. Semua orang mengantri untuk mendapat gilirannya ya. Tapi di sana Bu Prani melihat adanya kecurangan. Dia melihat seorang pria yang memakai jaket bergambar elang sedang mendekati Pak Tua. Dia bilang, titip beli kue putu 50 biji Pak. Melihat kecurangan itu, Bu Prani menegur pria tersebut dengan sopan. Dia bilang membeli kue putu sesuai dengan nomor antrian. Karena kalau diserang seperti ini, kasihan yang lain yang sudah mengantri sejak awal. Tapi pria berjaket elang itu malah beralasan. Dia bilang Pak Tua itu adalah saudaranya. Ribut-ribut di antara keduanya direkam oleh warga sekitar. Ibu Rahayu, sang penjual kue putu, akhirnya angkat bicara. Dia bilang punya Bu Prani akan didahulukan. Tapi kata Bu Prani, bukan itu masalahnya Bu. Dia hanya tidak suka dengan orang yang suka menyerobot mengambil hak orang lain. Bu Prani yang kesal akhirnya meninggalkan tempat itu sambil berkata, Bu pinten bu. Ayo. Keesokan harinya Bu Prani kembali ke sekolah. Saat itu COVID masih berlangsung, jadi para guru mengajar secara online. Bu Prani sudah belasan tahun ya mengajar di sana. Caranya mendidik murid-murid banyak dihargai oleh guru-guru lain karena Bu Prani yang pintar serta sabar. Karena dedikasinya itulah Bu Prani akan diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Tapi mereka menjadi ragu karena video Bu Prani yang ribut-ribut di pasar menjadi viral di media sosial. Kepala sekolah kemudian angkat bicara. Dia bilang Bu Prani tidak berbicara kasar. Dalam bahasa Jawa, asu artinya hewan anjing, maaf. Sedangkan Bu Prani menyebutkan sui yang artinya lama. Pihak pemerintah kemudian menyarankan agar hal ini jangan sampai tersebar luas. Jika ada orang tua murid yang bertanya, cukup diberikan surat kronologi kejadian versi Bu Prani. Kedua anaknya Bu Prani sudah tahu ya soal video ibunya yang di pasar itu. Sayangnya di dalam video tersebut terlihat jika Bu Prani sedang berselisih dengan Ibu Rahayu, bukan dengan bapak berjaket elang. Makanya banyak netizen Indonesia yang menghujat serta menjadikan meme video tersebut. Pada malam harinya, Bu Prani kembali menerima video dari muridnya yang bernama Boni. Bu Prani memberikan sebuah pengharum ruangan. Diketahui jika orang tua Boni suka bertengkar. Jadi untuk menenangkan pikirannya, Bu Prani memberikan pengharum relaksasi. Hari berikutnya, dampak video Sui Bu Prani juga tersebar di tempat senamnya. Instruktur senam berencana mengganti warna seragam mereka karena video tersebut takut merusak lomba yang akan mereka ikuti.
Merasa terintimidasi, kemudian Bu Prani pulang ke rumah. Dia berniat untuk membuat video klarifikasi tentang kejadian di pasar. Tita membantu membuat video tersebut. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya kepada mas-mas berjaket ninja. Video itu kemudian dikirim Bu Prani lewat akun Instagramnya. Malam harinya Muklas baru saja tiba di rumah. Dia langsung marah-marah. Dia tidak setuju jika ibunya menyebarluaskan video klarifikasi itu. Tapi pada akhirnya Muklas malah dipukuli oleh Tita. Ternyata saat bikin konten live, Muklas sempat ditanya oleh followernya, apakah itu ibunya Muklas? Kan, saya tidak kenal orang itu. Seorang YouTuber kemudian membongkar kebohongan Muklas itu, sehingga followernya Muklas banyak yang menghujat. Pada tengah malam, Muklas membangunkan ibunya. Dia mengajak ibunya untuk membuat video klarifikasi. Muklas beralasan dia tidak mengenali ibunya karena memakai masker. Berbeda kan? Masalah semakin panjang ya karena pria berjaket elang juga membuat video. Dia mengaku jika waktu itu dia sedang ke toilet. Dia menitipkan nomor antriannya pada Pak Tua, takut-takut gilirannya sudah tiba. Tapi begitu dia datang kembali, Bu Prani malah menuduhnya menyerobot antrian. Pria ini rela menempuh jalur hukum jika Bu Prani tidak membuat pernyataan maaf. Kepala sekolah juga menjadi marah ya karena Bu Prani telah membuat masalah ini tersebar luas. Bu Prani sementara waktu tidak diizinkan mengajar dulu agar dia fokus menyelesaikan masalahnya. Kan COVID mas, terakhir saya dengar dia ketularan COVID. Tersiar kabar di sosial media jika Ibu Rahayu sudah 3 hari tidak berjualan kue putu karena COVID. Katanya sih gara-gara masker Bu Prani yang dipakai waktu itu sedikit melorot. Video itu dibuat oleh Gaung Tinta, tempat Gora bekerja. Untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, Bu Prani dan Tita mendatangi tempat Ibu Rahayu. Bu Prani membawakan sedikit makanan. Dia bertanya, apakah Ibu Rahayu baik-baik saja? Kata anak lelakinya, ibu sehat. Tita permisi mengobrol dengan Ibu Rahayu secara langsung. Dia diam-diam merekam pernyataan Ibu Rahayu dengan ponsel di kantongnya. Tita kemudian meminta izin kepada Ibu Rahayu untuk mengupload video itu ke sosial media. Laksana embun penyejuk dalam kehausan. Hari berikutnya, Muklas mengumpulkan seluruh murid-murid alumni Ibu Prani. Mereka bersatu untuk mendukung Bu Prani. Mereka siap membela, apalagi di antara mereka ada yang bekerja sebagai pengacara. Alumni murid-murid itu pernah merasakan sistem refleksi yang dibuat oleh Bu Prani. Mereka akan membuat artikel bagaimana sistem refleksi mengubah hidup mereka menjadi manusia yang kuat seperti sekarang ini. Terima kasih Bu Prani. Singkat cerita, artikel alumni murid-murid Bu Prani telah selesai dibuat. Ada yang bercerita jika dulu dia meludah sembarangan di dalam kelas. Bu Prani memberikan refleksi untuk melihat ludahnya melalui mikroskop. Di dalamnya terdapat banyak bakteri. Setelah itu dia disuruh menggambar bakteri-bakteri tersebut di kain batik. Murid lainnya juga bercerita, dulu dia ketahuan merokok di sekolah. Bu Prani menyuruhnya memakai kaos organ manusia dan menempelkan puntung bekas rokok di bagian paru-paru. Ada lagi murid yang tidak naik kelas. Bu Prani beserta murid-murid lainnya mengantar anak tersebut untuk berani bilang ke orang tuanya. Meski pergi dengan hujan-hujanan, mereka semua pergi bersama-sama. Video ini mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat luas. Tita juga mengupload video Ibu Rahayu. Video ini seperti menyindir video Gaung Tinta ya, yang bilang jika Ibu Rahayu terkena COVID, padahal dia baik-baik saja. Sahabat Animalus, kali ini Muklas kembali membuat kontennya. Kali ini dia membawa ibunya untuk relaksasi di dalam air. Jika kalian pusing dengan dunia luar, ada saatnya kita mendengarkan suara hati. Setelahnya, Muklas membawa ibunya ke salon untuk gunting rambut. Hari perlombaan senam lompat tali dimulai. Bu Prani datang sesuai jadwal, tapi begitu dia masuk, pemanasan sudah dimulai. Instruktur senam kemudian bilang, maaf Bu Prani, sepertinya ibu tidak bisa ikut lomba dulu kali ini. Dia bilang semua ini gara-gara video yang dibuat oleh Gora. Gora bekerja di Gaung Tinta. Dia bercerita jika sewaktu SMP dirinya suka berkelahi, tawuran, dan cari ribut.
Sekolah hendak mengeluarkan Gora, tapi Bu Prani malah menolongnya dengan memberikan refleksi berupa membantu tukang gali kubur selama 2 bulan lamanya. Gora bilang dia bisa mengambil hikmah dari refleksi itu. Dia belajar bagaimana orang meninggal yang tidak kenal usia. Gora sekarang bisa lebih menghargai hidupnya dan berhenti berkelahi. Dihukum menggali kuburan. Apakah ini adalah hukuman yang tepat? Gaung Tinta mewawancarai beberapa ahli pakar kejiwaan. Mereka bilang hukuman atau refleksi yang diberikan Bu Prani bisa membuat anak itu trauma, apalagi Gora masih di bawah umur. Gaung Tinta menambahkan jika Gora tidak bisa dihubungi, dia hanya tahu jika Gora sekarang sedang menjalani terapi ke psikolog. Di lain hari, kepala sekolah menegur Bu Prani mengapa dia bisa memberikan hukuman seperti itu ke muridnya. Salahnya Bu Prani di sini adalah dia tidak meminta izin resmi kepada pihak sekolah tentang metode pengajarannya. Tita juga mendapatkan masalah. Anaknya Ibu Rahayu tidak senang Tita mengupload video ibunya. Parahnya lagi, alumni murid-murid Bu Prani yang tadinya membela, sekarang mereka malah balik menyerang. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah mereka perlu kesaksian langsung dari Gora. Apakah benar dia trauma dengan refleksi gali kubur sehingga Gora menemui psikolog? Bu Prani bersusah payah mencari keberadaan Gora ya, namun tidak ketemu. Masalah datang kembali ketika suami Ibu Prani tidak berada di rumah. Sudah seharian mereka mencari tapi tetap tidak ketemu. Muklas bilang mereka membutuhkan bantuan netizen untuk mencari bapak. Tapi agar netizen mau membantu, Bu Prani harus meminta maaf ke sosmed atas kesalahan yang dibuatnya. Seperti meminta maaf karena membuat gaduh di pasar, meminta maaf karena telah menuduh bapak berjaket elang, serta meminta maaf kepada Gora. Muklas meminta ibunya segera memposting video itu, tapi begitu ibunya menoleh, dia melihat obat-obatan suaminya tidak ada di tempat. Ini artinya secara sadar bapak meninggalkan rumah sambil membawa obat-obatan, bukan karena penyakit bipolarnya yang kambuh. Bu Prani dan Tita pergi untuk mencari bapak, sedangkan Muklas tidak mau. Saat itu mereka berdua melihat ada seseorang di seberang jalan yang sedang memegangi kamera, dan setelah itu warga berhasil mengejar si pelaku penyiraman air ya. Mereka berhasil menangkapnya. Pelakunya ada 2 orang, salah satunya adalah Muklas. Begitu sampai rumah, Muklas menjelaskan alasannya kenapa dia menyiram tubuh Bu Prani dan Tita. Dia bilang untuk mendapatkan simpati dari netizen agar bapaknya cepat ketemu. Muklas kemudian nangis-nangis sambil membenturkan dahinya ke pintu. Bu Prani kemudian datang dan memberinya segelas teh hangat. Esok paginya ada seseorang yang mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata itu adalah bapak yang datang lewat jendela. Bapak menghilang seharian kemarin karena dia pergi menemui Ibu Tunggul, psikolognya. Bu Prani kemudian bertanya, apa betul Gora trauma? Bu Tunggul tidak bisa menjawab ya, karena itu merupakan privasi pasien. Tapi dia bisa membantu Bu Prani dengan membuat jadwal terapi suaminya, dan jadwal terapi Gora berada di hari yang sama dan di jam yang sama. Singkat saja hari itu pun tiba. Gora terlihat keluar dari ruangan Ibu Tunggul. Kemudian dia melihat Bu Prani sedang duduk. Bu Prani terus memperhatikan Gora dari pintu kaca. Tak lama kemudian Gora datang menghampiri Ibu Prani. Dia berkata, "Ibu, bisakah ibu ikut aku sebentar?" Ternyata Gora membawa Ibu Prani ke sebuah kuburan yang suka dia datangi sewaktu SMP. Di sana Gora terlihat begitu bersemangat ya. Dia menceritakan kisah-kisahnya saat menggali kubur. Melihat itu semua, Bu Prani menjadi tersadar jika Gora memang trauma. Dia kemudian meminta maaf karena telah membuat kesalahan di masa lalu. Gora memperlihatkan tato bunga Kamboja di tubuhnya. Dia bilang dulu sewaktu SMA dia pernah diajak berkelahi dengan temannya. Tapi begitu dia melihat tato ini, dia mengingat kuburan. Sehingga semenjak saat itu Gora bisa menahan emosinya untuk tidak berkelahi lagi. Gora bilang besok dia akan menemui kepala sekolah agar semua masalah ini beres. Gora menepati janjinya ya. Dia datang untuk bertemu kepala sekolah dan bercerita jika dia tidak trauma atas refleksi yang diberikan Ibu Prani. Gora juga bilang jika dia telah keluar dari pekerjaannya di Gaung Tinta yang hanya ingin memanfaatkannya saja untuk mendapatkan viewers.
Kepala sekolah kemudian berkata, "Ayo kita ambil rekaman agar Gora bisa mengklarifikasi semuanya." Tapi tiba-tiba Gora berpamitan untuk ke toilet sejenak. Setelah lama mereka menunggu, Gora belum muncul juga. Bu Prani kemudian berinisiatif untuk menghampirinya. Setelah dicari di dalam toilet, Gora tidak ada ya. Ternyata Gora lagi merendamkan dirinya ke dalam kolam kecil yang berada di sana. Astaga, kamu kenapa, Le? Gora bilang dia lagi mikir sebentar. Dia takut jika rekamannya kali ini juga akan menjadi konsumsi publik dan para netizen. Hidupnya menjadi tidak tenang. Bu Prani kemudian menanyakan alasan sebenarnya Gora mendatangi Ibu Tunggul. Apakah benar Gora trauma atau depresi? Gora bilang dia malah menyukai suasana kuburan dan bau bunga Kamboja. Kesukaannya ini dia bawa sampai sekarang. Saat dia tertekan dalam pekerjaan, dia mendatangi kuburan yang berbeda-beda, sekedar untuk tidur siang atau untuk nongkrong. Pokoknya kuburan adalah tempat kesenangan baginya. Hal inilah yang dia tanyakan kepada psikolog, apakah sikapnya ini wajar atau tidak. Adegan kemudian terlihat ketika Bu Prani menemui kepala sekolah sendirian. Dia bilang Gora tidak siap berbicara di depan kamera, sehingga klarifikasi Gora harus dibatalkan. Bu Prani juga bilang dia bersedia mengundurkan diri demi ketenangan dunia nyata dan dunia maya. Bu Prani mendatangi Gora kembali ya. Di sini Gora menjadi histeris karena mendengar Bu Prani memberhentikan dirinya menjadi seorang guru. Bu Prani kemudian mengajak Gora untuk relaksasi bersama, terapi yang diajarkan oleh Muklas. Saat dunia terlalu berisik, tutup telinga sebentar saja dan dengarkan detak jantung kita. Hari pengunduran diri Bu Prani tiba. Dia berpamitan dengan semua guru-guru yang ada di sekolah. Gora juga terlihat datang untuk membantu Bu Prani membereskan barang-barangnya. Saat Bu Prani keluar dari gerbang, Boni beserta murid-murid lainnya memberi salam. Beri salam. Boni datang untuk memulangkan parfum yang dikasih oleh Bu Prani. Setelah itu disusul oleh pelukan para murid. Hujan-hujanan, payung-payungan, mereka semua ikhlas mengantar perjalanan pulang Bu Prani dari sekolah menuju rumah. Dan di akhir cerita, Bu Prani beserta keluarganya memutuskan untuk pindah rumah. Saat itu hujan sedang berlangsung. Bu Prani beserta suaminya naik mobil, sedangkan Muklas dan Tita naik motor. Tita berhenti sebentar untuk membeli 1 bungkus bakso. Satu persatu anggota keluarga disuapi, mulai dari Muklas, ayahnya, serta Bu Prani. Demikianlah Sobat Movie adegan penutupnya. Bagaimana menurut netizen? Silakan berkomentar. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.